kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Tanjungsari dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjungsari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif. Ini adalah oleh-oleh dari kegiatan program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Di sini budaya positif saya gambarkan dengan gambar Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena filosofi Ki Hajar Dewantara itu di era kurikulum merdeka ini justru menjadi yang utama. Orangnya sudah tiada, dulu ternyata sangat visioner dan layak kita gunakan kembali di era modern ini. Langsung saja ya, budaya positif. Sedikit profil saya. Ini foto ketika masih kurus ya. Ya, sebelum diberi banyak lemburan itu kurus, sekarang malah jadi seperti ini ya. Yang penting sehat. Oke, budaya positif apa saja sih yang akan kita bahas dalam budaya positif? Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum memulai kegiatan perubahan paradigma belajar, saya butuh bantuan 2 orang. Mungkin Pak Iman bisa berdiri di sini sebentar untuk mencoba permainan cobalah buka. Monggo Pak Iman, satunya Bu Khalida. Silakan Bu Khalida. Tenang, ini enggak sulit. Tidak sulit. Nah, silakan sini biar teman-teman bisa melihat. Nah, permainan cobalah buka ini enaknya Bu Khalida saja yang mempertahankan supaya tidak buka ya. Jadi Bu Khalida ceritanya ini di dalam tangannya menggenggam sesuatu. Ini sangat berharga. Iya, di dalamnya sangat berharga. Nah, ada waktu 30 detik untuk Pak Iman. Bukan membuka. Gimana caranya biar Bu Khalida membuka tangannya? Boleh dengan rayuan bisa, dengan paksaan bisa, dengan hadiah juga bisa. Silakan, waktunya 30 detik. Bebas ini? Bebas, nanti ya Pak. Kalau saya ini bagaimana? Silakan caranya. Bisa mulai waktu 30 detik dari sekarang. Jalan ya sebentar. Adik-adik jalan. Ini waktunya kok berjalan. Oke, pakai timer dari sini aja ya. 30 detik dari sekarang. Silakan Pak Iman. Silakan Pak Iman. Gimana caranya? Bagaimana caranya membuka kepala? Sendiri aja. Oke, waktunya habis. Gagal ya, Bu Khalida masih tetap menutup tangannya. Gimana kalau kebalikannya sekarang Pak Iman yang pegang? Lagi Bu, belum selesai, jangan ulang dulu. Sini, sekarang gilirannya Pak Iman. Pak Iman yang menggenggam tangannya. Pura-puranya gimana caranya jenengan membuat Pak Iman biar mau membuka tangannya. Nah, silakan ayo. Ini timernya jalan nih. Oke, 3, 2, 1. Kalau saudara terbuka. Oke, waktunya habis.
apa menurut itu? Nah, ini adalah berkaitan dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya yang pegang kendali untuk sesuatu itu adalah diri sendiri ya. Artinya seperti tadi Bu Holida diminta membuka, kalau dia tidak mau ya nggak akan pernah mau membuka, karena kontrol itu ada di tangan orang masing-masing. Makanya ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya miskonsepsi kontrol. Nah ini contohnya seperti tadi, ilusi guru mengontrol murid. Kadang-kadang kita berpikir kita bisa mengendalikan siswa. Sebenarnya itu salah, tapi siswa yang mau mengikuti peraturan guru karena kadang butuh keberadaan guru itu sendiri. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi kadang penguatan positif itu bisa jadi malah menjadi seperti kecanduan untuk anak. Ketika tidak diberi penguatan positif, maka anak itu tidak bergerak, itu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kala kita sebagai guru, tolong sih kamu berangkatnya pagi, kasihan Pak gurunya dimarahi kepala sekolah. Nah itu juga sebenarnya hanya sebuah ilusi. Tetap kontrol ada di anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga sebenarnya adalah sebuah ilusi. Kontrolnya tetap ada pada anak. Mau dipaksa seperti apapun, kalau anaknya tidak mau, dia tetap tidak mau, gitu ya. Nah, itu perubahan paradigma belajar. Dulu paradigma belajar itu semuanya berupa stimulus dan respon. Sekarang berupa teori kontrol. Contohnya, salah satu saja ya. Nah, ini contoh yang paling terakhir saja ya. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Di era abad 21 ini, paradigma belajarnya itu adalah ada critical thinking dan kolaborasi. Nah, sekarang model yang sekarang adalah berpikir menang dan menang. Artinya apa? Dalam sebuah pembelajaran tidak ada anak yang perlu peringkat 1 dan peringkat terakhir. Itu adalah model lama yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena ketika ada kompetisi dalam sebuah kelas, itu akan menimbulkan kecemasan. Makanya paradigma lama ini menakal ini harus ditinggalkan, karena semua berkolaborasi bagaimana caranya agar semuanya sama-sama berprestasi ya. Makanya kita disuruh dari kurikulum 13 meninggalkan peringkat itu sebenarnya karena era abad 21 itu harus sudah model pembelajarannya kolaborasi. Itu Bapak Ibu, kenapa kita harus meninggalkan peringkat. Itu perubahan paradigma belajar yang baru ini banyak. Saya jelaskan gambaran besarnya saja, karena kalau dijelaskan semua terlalu panjang lebar. Nanti ada modulnya, bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Lanjut. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini berakar dari filosofi Gajah Dewantara. Ini salah satunya pendapatnya beliau yang ada dalam buku berjudul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2017. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, disiplin ini akarnya itu sebenarnya adalah motivasi dalam diri ya. Tetapi kalau dari dalam diri itu tidak cakap, maka harus ada orang lain yang bisa membangkitkan disiplinnya itu. Ini digambarkan dengan penguasa lain. Ini disiplin positif. Kemudian, ini materinya itu masih berupa remah-remah ya. Nanti kita di akhir akan menarik sebuah benang merah. Maksudnya apa tadi? Perubahan paradigma, terus disiplin positif. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gosser,
dalam bukunya Restructuring School Discipline itu motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Artinya kita mau melakukan sesuatu karena takut kena hukuman. Ya. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini agak sedikit meningkat ya. Tetapi ini 1 dan 2 itu masih berupa motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam diri sendiri, tapi karena ada pengaruh dari orang lain. Ini masih dibilang biasa-biasa saja nomor 2. Nah, tujuannya kita itu sebagai guru itu adalah membangkitkan yang nomor 3 dari siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti kalau siswa kita motivasinya sudah berasal dari nomor 3 ini, maka mau kita bahas seperti apapun pembelajaran pasti akan menarik. Itu ini tentang motivasi perilaku manusia. Nanti kita tarik benang merah dengan yang lain. Oke. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ini menurut siapa ini kok belum saya cantumkan. Ini ada di modul ya, di modul budaya positif ya. Kebutuhan dasar manusia itu berbagai macam, tapi yang di dalam sini yang ada 5 ini. Yang pertama, yang paling dasar kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini mungkin bisa jadi makanan, minuman, dan lain sebagainya ya, tempat tinggal. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini misalnya ini berkaitan dengan pembuli-pembulian itu ya. Ini contoh di kelas 6 yang sekarang kelas 6. Itu ada satu anak yang kalau pembagian kelompok itu susah dapat kelompok. Ini mungkin dia belum mendapatkan nomor 2 lah ini. Mungkin gurunya nanti harus ekstra lebih memberikan rasa kasih sayang biar dia tidak terbuang. Itu Kenzi ya, Kenzi kelas 6 itu iya, kalau mau pembagian kelompok itu dia kesulitan dapat kelompok karena teman-teman udah risih. Ya kayak gitu lah. Iya, terus lanjut kebebasan atau freedom. Ini kalau dalam pembelajaran itu kita harus berusaha memberikan kebebasan anak untuk dalam melaksanakan pembelajarannya. Kalau dia merasa kesulitan ya gimana caranya kita membantu anak-anak itu biar jangan sampai merasa kebebasan terenggut, mau kayak gini kok kesulitan. Nah, kita harus ada untuk mereka. Terus nomor 4, kesenangan. Ini berkaitan dengan rasa bahagia ya. Yang kelima, penguasaan. Nah, ini anak-anak ketika materinya tidak menguasai pun ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar penguasaan. Lanjut. Nah, ini lanjut posisi kontrol. Ini posisi kontrol itu kita sebagai guru dalam menghadapi masalah siswa itu dibedakan menjadi 5 jenis. 1, penghukum. Contohnya, misalnya ada anak terlambat. Ketika terlambat, itu langsung disuruh lari putar lapangan 5 kali. Nah, guru yang seperti ini, posisi kontrolnya disebut dengan posisi penghukum. Jadi ketika ada masalah, dia langsung memberikan hukuman. Kemudian yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Tadi saya contohkan tadi, misalnya ada siswa terlambat, kemudian kita sebagai guru, besok lagi jangan terlambat. Kasihan Pak gurunya juga dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Akhirnya si anak merasa bersalah. Nah, guru yang seperti ini dianggap sebagai posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Ini levelnya paling tinggi ya, berjenjang 1, 2, 3. Yang ketiga ini berperan sebagai teman, artinya dia tidak marah-marah, dia tidak menghukum, dia berbicara tapi tidak ada solusi. Artinya ya sudah, dibiarkan saja. Itu di posisi teman. Yang keempat itu adalah pemantau. Ketika membuat kesalahan, si pemantau ini juga sudah tidak marah-marah lagi. Dia posisinya datar, kemudian menanyakan konsekuensi. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah, itu adalah pemantau.
Nah, tetapi kita di era merdeka belajar ini, seorang guru diharapkan ada di posisi manajer. Ketika posisi manajer, ketika ada siswa yang berbuat salah, maka si manajer ini memfasilitasi anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dia menguatkan identitas anak bahwa kesalahan hal yang wajar, tetapi tidak berhenti di situ. Dia harus mencari solusi dari permasalahan siswa. Siswa yang harus menemukan sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, lanjut. Nah, nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah berasal dari keyakinan kelas. Sudah membuat keyakinan kelas masing-masing? Sudah. Jadi keyakinan kelas itu diawali dari membuat peraturan dulu di kelas. Semua siswa mengajukan peraturan apa di kelas yang akan dibuat di kelas. Misalnya, tidak boleh makan di dalam kelas, berangkat tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu keyakinan kelas, tetapi tidak berhenti di situ. Ini masih keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak atau nilai. Kalau tadi kan masih berupa peraturan, seperti tidak boleh makan, berangkat tepat waktu, itu masih berupa peraturan. Nah, dalam keyakinan kelas yang tadi masih tidak boleh itu dihilangkan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Misalnya tadi tidak boleh makan di kelas, berarti di dalam kelas harus tertib. Nah, itu kita buat semuanya menjadi positif. Kemudian yang nilainya hampir sama itu disatukan dalam satu nilai positif yang harus diyakini bersama. Contoh kalau punya saya ini di sini ada dari hasil anak-anak membuat peraturan, akhirnya buatlah seperti ini, nilai-nilai yang akan diyakini bersama. Disiplin, artinya tadi misalnya terlambat, berarti dia melanggar nilai kedisiplinan. Misalnya tadi, wah berbicaranya kok saru, beradab tidak beradab, dia dia melanggar nilai beradab. Atau misalnya dia buang sampah sembarangan, berarti dia telah melanggar nilai kebersihan. Nah, itu nilai-nilai keyakinan kelas ini yang akan disepakati bersama. Dari tadi aturan-aturan yang berupa perintah negatif itu nanti diubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ya senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua pelajar. Ini nanti fungsinya untuk apa? Sebagai kita manajer, nanti ini fungsinya untuk kita melakukan yang namanya restitusi. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya reward. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Kalau hukuman itu membuat siswa menjadi merasa gagal. Misal tadi berangkatnya tidak tepat waktu, akhirnya disuruh lari muter lapangan 5 kali. Teman-temannya melihat, akhirnya dia menjadi seorang yang merasa gagal. Tapi restitusi, dia menguatkan posisi anak bahwa semua orang itu bisa saja melakukan kesalahan, ya, semuanya bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi, nah, dalam restitusi ini ada 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi, menstabilkan identitas itu tadi bahwa semua orang itu bisa berbuat salah, hal yang wajar untuk melakukan kesalahan. Misal ada anak berkelahi, pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitasnya. Amarahnya biar ada dulu, terus habis itu ditanya, oke, marah itu hal yang wajar, semua orang bisa saja marah. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini baru ditanyakan, kamu kenapa kok melakukan hal itu? Semuanya itu pasti ada alasannya. Kenapa kok sampai marah? Kita harus tahu dulu alasannya mereka, dan bukan hanya dari satu sisi, ya, dari berbagai sisi. Berkelahi kan enggak? Bukan satu orang, satunya juga ditanyakan alasannya kenapa. Ketika sudah pada validasi tindakan yang salah, baru yang nomor 3 yaitu menanyakan keyakinan.
sesuai tidak dengan nilai yang sudah kita yakini di kelas, sesuai tidak nilai apa yang kita langgar di sini. Nah, ini adalah tindakan yang ketiga. Jadi dia sudah identitasnya sudah kembali, emosinya sudah normal lagi, baru ditanyakan salahnya di mana, apa yang kamu langgar. Terus tidak hanya seperti itu saja, selanjutnya yaitu solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian. Jadi kalau sudah nomor 3, dia sudah tahu salahnya di mana, nilai apa yang dilanggar, baru tadi kamu harusnya melakukan apa supaya memperbaiki kesalahanmu. Seperti itu adalah segitiga restitusi. Nah, guru yang sudah pada level ini disebut sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer di kelas. Seperti itu. Nah, demikian paparan dari budaya positif. Nah, kita tarik benang merahnya. Pertama dari paradigma belajar baru. Nah, paradigma belajar baru itu kita di sini dibuat guru itu adalah menuntun siswanya. Jadi siswa itu adalah seperti kita adalah petani, ya. Kalau bibitnya padi, dia akan berbuah padi. Tidak mungkin padi berbuah menjadi mangga. Nah, tugasnya guru hanya menuntun lakunya anak itu supaya mengikuti kodratnya sebagai kodrat alam dan kodrat zaman, sama seperti di PMM ya, di paradigmanya. Nah, ini secara garis besar paradigma baru seperti ini. Kemudian melakukannya gimana supaya kita bisa mengubah paradigma baru melalui disiplin positif. Seperti membuat disiplin positif caranya bagaimana? Nah, kita memahami dulu kebutuhan dasarnya anak-anak kita, ada 5 ini tadi ya. Setelah itu kita juga harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Kemudian kita membuat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini berhubungan dengan disiplin positif ya. Nah, kemudian jika ada anak yang melanggar disiplin positif, sebagai manajer kita melakukan yang namanya restitusi. Kita dilarang menghukum. Kita juga sekarang di paradigma baru dilarang memberi hadiah, ya. Jadi dibiarkan saja. Kalau ada yang bagus pun sekarang sudah tidak boleh diberi hadiah. Hukuman juga tidak boleh. Semuanya menggunakan restitusi dan penguatan karakter. Seperti itu, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Demikian pemaparan materi mengenai budaya positif oleh Bapak Arso Widyasmoro. Mungkin ada Bapak atau Ibu guru yang ingin menyampaikan pertanyaan. Apa masukan? Ya. Tamunya Pak, Iya. untuk kesepakatan kelas untuk yang kelas rendah apakah berlakuan yang sama? Ya, untuk kesepakatan kelas atau sekarang namanya sudah keyakinan kelas ya, yang baru ya. Keyakinan kelas itu tetap tekniknya sama dengan yang lain, yaitu anak-anak membuat peraturannya bersama-sama, dan nanti kita sebagai guru memandu dari yang tadi. Anak-anak biasanya cenderung membuat aturannya nggak boleh kayak gini, tidak boleh kayak gini. Namanya anak-anak gampangnya mungkin karena di rumahnya juga seperti itu ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, nanti kita ubah bersama anak-anak biar paham ya. Aturannya juga menjadi membuang sampah di tempat sampah. Terus tapi tidak boleh mencoret-coret, berarti merawat barang yang ada di kelas. Misal itu. Itu sama saja dengan yang besar, yang kecil juga sama. Hanya saja mungkin tekniknya kalau di kelas tinggi kita bisa membagikan kertas. Ayo kamu buat aturan semua, nanti dikumpulkan jadi satu. Guru nanti yang menotulen aturan untuk anak. Tapi kalau di kelas rendah karena mungkin kemampuan tulisnya belum mampu, artinya cukup dengan berbicara cepat. Siapa yang ingin membuat aturan di sini? Nah, nanti mereka ngaco, ditunjuk berapa, siapa saja yang membuat aturan, guru mencatat aturan-aturan yang diciptakan oleh anak. Tetapi sampai bentuk keyakinan kelas ini tetap yang memandu adalah gurunya ya. Kalau anak-anak sepertinya masih belum mampu untuk menciptakan keyakinan kelas ini, masih harus dipandu oleh gurunya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Oh ya, sedikit tambahan, kalau untuk keyakinan kelas sendiri sebenarnya
Ini namanya ada nilai-nilai kebajikan ya. Kalau nilai kebajikan ini sumbernya berbagai macam. Ada yang contohnya profil pelajar Pancasila itu juga termasuk nilai kebajikan ya. Bisa dicampur dengan nilai-nilai kebajikan dari yang lain. Itu ada berbagai macam sumber. Nanti bisa saya berikan juga untuk referensi Bapak Ibu dalam membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Begitu Bu Jati. Oke, terima kasih Pak Arso. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Mau tanya Pak, kenapa guru tidak boleh memberikan hadiah kepada siswa? Ya, terima kasih Bu Yanti. Memberikan hadiah kepada siswa itu nanti ada yang namanya iri. Di dalam kelas itu ada kecemburuan dalam kelas. Karena tadi seperti saya bilang, paradigma baru itu kita belajarnya berkolaborasi, bukan lagi kompetisi. Kalau zaman dulu saya SD kan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ya. Kalau sekarang tidak, kita berlomba-lomba bekerja sama untuk membuat satu komunitas yang bernilai positif. Nah, ketika ada hadiah misalnya, saya pun tahun kemarin masih membuat hadiah berupa bintang-bintang ya. Dan itu memang yang namanya kompetisi itu menimbulkan kecemasan. Akhirnya apa? Yang tidak pernah dapat hadiah merasa minder, yang dapat hadiah terus juga dia pengennya terus. Ketika temannya ada yang merasa lebih baik, dia tersaingnya, akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan tertentu. Nah, itu yang di paradigma baru berusaha dihindari oleh diinstruksikan ya, untuk dihindari oleh guru ya, memberikan hadiah karena banyak dan dampak. Yang namanya reward and punishment ya sebenarnya ada manfaatnya, tetapi di era Merdeka Belajar sekarang bisa dianalisis, menurut analisisnya Merdeka Belajar itu lebih banyak pengaruh buruknya, makanya berusaha dihilangkan. Untuk sementara waktu ini dengan paradigma yang sekarang kita tinggalkan dulu hal seperti itu. Gitu Bu Yanti? Ya.